Mungkin teman-teman ada yang sudah membaca bukunya atau baru memegang atau baru penasaran, nggak masalah. Semoga setelah diskusi ini pembacaan teman-teman terhadap buku 3 kitab karya Sochen semakin lengkap. Dan tujuan dari diskusi ini sebenarnya kita tidak sedang ingin memaksakan satu makna dari Sochen terhadap buku-buku itu. Interview yang akan berlangsung ini hanya sebagai pengantar untuk teman-teman nantinya membaca 3 kitab. Dan dalam interview ini kita akan lebih banyak mendengar cerita Sochen terkait proses kreatif dia dalam menghasilkan buku ini, tentang bagaimana Sochen yang sebelumnya kita kenal sebagai peneliti atau penulis prosa, terus kemudian sekarang banting setir jadi penyair. Atau kita juga berdiskusi tentang bagaimana tema-tema yang spesifik dihadirkan oleh Sochen dalam 3 kitab ini, karena kalau lazimnya buku puisi di Indonesia itu banyak berisi bunga rampai, semacam perjalanan karir penyair dari tahun sekian sampai tahun sekian. Buku Sochen ini agak unik karena ia hadir sebagai suatu keutuhan, dari sajak pertama sampai sajak terakhir itu memiliki hubungan yang cukup kuat satu sama lain dan bersoal dengan tema yang sama. Kemudian kita juga bisa nantinya mendengar cerita Sochen mengenai pilihan-pilihan bentuk yang ia pakai dalam buku ini. Karena kalau teman-teman lihat, Sochen meskipun katanya ini buku puisi pertama, ia cukup luas sebenarnya menggunakan berbagai piranti puitik. Sochen pakai model epik, dia juga meminjam tradisi lirik, dan ada juga puisi-puisi yang kemudian kalau 70-80 dulu nama gerakannya puisi konkret. Sochen main-main dengan tipografi dan bagaimana bahasa, dan kemudian bagaimana bahasa itu disusun dalam satu bentuk visual itu sama-sama menyumbang untuk makna puisi itu secara keseluruhan. Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu mengenal Sochen, saya akan perkenalkan secara ringkas. Sochen Masing merupakan seorang penulis, komponis, serta dosen senior di Departemen Bahasa dan Budaya di SOAS University of London. Selain karya akademik dan karya non-fiksi lainnya, Sochen telah menerbitkan sejumlah novel, antara lain Mati Bertahun Yang Lalu, Kubunuh di Sini, dan Dari Dalam Kubur. Nah, untuk segera masuk ke diskusi ini, Mbak Sochen sudah tarik nafas? Sudah. Maaf ya, saya telat hari ini. Iya, macet, emang macet parah. Ya. Tadi aku sama Mitai dari Ben Hill ke sini sejam. Harusnya cuma 30 menit. Oke. Sebagai pertanyaan pertama untuk memantik diskusi kita pada sore hari ini, tadi aku sempat bilang Mbak Sochen, ini buku pertama, artinya pengalaman baru bagi Mbak Sochen, sangat baru dalam menghasilkan puisi. Sebelumnya Mbak Sochen banyak nulis prosa kalau untuk sastra. Nah, mungkin Mbak Sochen bisa cerita dulu di awal kenapa memilih kemudian menulis puisi, kemudian apa sih yang Mbak Sochen alami ketika menulis puisi, dan perbedaannya dengan menulis prosa misalnya, hal-hal yang melatar belakangi lah pilihan menulis puisi ini. Iya, dulunya saya memang jarang sekali nulis puisi ya, jarang sekali. Saya lebih suka prosa. Gak tahu kenapa, mungkin karena puisi itu kan pendek-pendek gitu kan. Biasanya kata-katanya tuh pendek-pendek, dan biasanya kan puisi itu harus kata-katanya pendek, singkat, padat gitu. Lebih dianggap jauh lebih berisi daripada prosa. Dan saya ini kan suka ngoceh ya, lihat puisi ini kok pendek gini, kepingin yang lebih panjang gitu loh. Ya, mungkin karena itu saya merasa puisi itu nggak cocok, mungkin, saya nggak tahu. Nah, waktu pandemi,
nggak tahu kenapa, karena pandemi itu kan ada lockdown, kita nggak boleh keluar, dan memang waktu itu semua sedang sepi. Ada sesuatu yang berubah ya, jadi otak saya itu juga dipengaruhi karena itu. Nggak tahu apa yang terjadi, karena saya tuh selalu percaya bahwa ada sesuatu di alam bawah sadar kita yang kita sendiri nggak bisa menjelaskan, ya. Seringkali seperti itu, karena banyak sekali sebenarnya manusia ini yang merasa sadar, yang merasa tidak tidur ini ya. Sebenarnya itu seringkali mereka itu melindur, sleepwalking kalau dalam bahasa Inggrisnya. Mereka tuh nggak sadar sebenarnya, seringkali. Ya, seperti misalnya contoh yang gampang saja. Itu seringkali kita kan tiba-tiba nggak tahu kunci kita tuh di mana. HP kita tadi itu di mana, ya ditaruh mana. Kita nggak tahu. Ya. Dan itu padahal hal yang sepele. Bayangkan hal yang jauh lebih kompleks ya, itu kita nggak tahu. Dan bagi saya kata-kata itu sesuatu yang hidup. Jadi waktu saya ini dibilang saya memilih puisi, sebenarnya enggak juga, karena saya merasa puisi itulah yang justru memilih saya. Karena ada sesuatu yang tiba-tiba saya merasa inilah yang cocok bagi saya. Ya, jadi saya biasanya kalau menulis tidak mau memaksakan sesuatu sebisa mungkin, memaksakan kata-kata harus seperti ini, bentuknya harus seperti ini. Saya biasanya mencari dan membiarkan kata-kata itu juga berbicara pada saya. Juga kalau bisa kata-kata itu mendorong saya arah kemana tuh. Saya mencoba mendengarkan kata-kata itu. Itulah prosesnya. Ya, jadi itulah yang mendorong saya kemudian mulai menulis apa yang dinamakan puisi ini, karena saya sebenarnya nggak suka begitu memilah ya, oh ini puisi, ini novel, ini apa, karena namanya tipe-tipe atau genre apa ya, sastra itu kan dibuat oleh manusia, dan kita sebenarnya juga bisa menciptakan bentuk-bentuk tersendiri ya, karena itu saya ingin mempunyai kebebasan juga. Oke. Meskipun tadi Mbak Sochen bilang dia lebih ingin membebaskan diri dari definisi-definisi genre, tapi sebenarnya kalau teman-teman baca 3 kitab itu, pilihan-pilihan bentuk Sochen justru tertib di situ. Sochen di bagian awal yang kitab pertama Benih Pohon Kuldi, kita akan menemukan semacam model penulisan epos. Sochen memilih epos di dalam subbab pertama. Kemudian di tengah-tengah itu kadang-kadang misalnya di puisi 14 Jalan Salib itu Sochen justru agak dekat ke jenis puisi lirik sebenarnya, bagaimana si akunya itu punya pergumulan batin, kemudian bercerita tentang kasih sayang dan cintanya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada juga Sochen menggunakan, tadi saya sempat singgung, model puisi konkret. Sochen ngacak-ngacak tipografi atau membuat sebuah tipografi yang merujuk pada bentuk-bentuk tertentu seperti misalnya pohon cemara, salib, atau bentuk acak yang banyak rumpang di sana sini, dan sebenarnya pilihan-pilihan ini bagi saya ya selaku penerbit buku Sochen cukup punya alasan-alasan yang masuk akal gitu. Pilihan bentuk, kemudian kenapa bentuk itu dipilih oleh Sochen. Mungkin Mbak Sochen bisa cerita ke teman-teman. Ada beberapa sebenarnya Mbak Sochen sebenarnya cukup luas memilih bentuk puisi yang sudah lazim digunakan oleh penyair-penyair kita, meskipun epik sebenarnya nggak terlalu sering ya dipakai oleh penyair di Indonesia. Mungkin Mbak Sochen bisa cerita dapat dari mana sih bentuk-bentuk ini, apakah kemudian Mbak Sochen sengaja memilih bentuk ini untuk nyampaikan itu dan seterusnya. Sebenarnya iseng saja sih awal mulanya, karena kreativitas itu kan dari keisengan ya, seringkali. Seni itu kan dari rasa iseng juga, seringkali seperti itu, rasa iseng yang dikembangkan.
Nah, karena saya tuh bosan saja lihat puisi kok cuma gini terus gitu ya. Coba sih kalau dibentuk gini bisa nggak? Dibentuk bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Ya, nggak cuma bisa jadi bentuk seperti itu, tapi masih kata-katanya masih bagus gitu. Bisa nggak? Ternyata oke. Dan akhirnya tuh bentuk itu saya rusak sendiri kan di akhir puisi itu. Karena saya ingin bermain-main dengan itu saja, dengan bentuk-bentuk seperti itu. Karena saya yakin ya penataan bentuk itu seharusnya nggak cuma ikut-ikutan saja. Oh, karena bentuknya seperti ini kita ikut. Itu juga harus dipikirkan bagi saya. Ya bentuk kata, bentuk layout atau apa tuh harus benar-benar dipikirkan. Tapi ya memang kemudian yang pusing itu yang melayout ya. Karena saya kan bukan tukang layout. Jadi saya nggak tahu layoutnya tuh gimana. Jadi ya saya asal, oh ini bentuknya bagus kira-kira gini ya, saya pokoknya nulis lah semau saya gitu ya, agak aneh gini. Layoutnya terusan yang pusing kan habis gitu. Mereka pusing banget gitu. Dan saya berterima kasih pada Teroka karena mereka ini sabar sekali dengan saya. Sangat-sangat telaten sebenarnya. Sangat telaten. Dan selain Teroka, saya mesti berterima kasih pada Nirwan Dewanto karena iso. Soalnya gini, saya kan udah nggak mau nerbitkan lagi dengan Gramedia. Karena biasanya saya dengan Gramedia. Karena lalu ada beberapa masalah, saya udahlah nggak mau lagi sama Gramedia. Saya mau nerbitkan dengan penerbit lain, tapi saya kan nggak begitu tahu gitu loh. Ini penerbit apa? Taunya Margin Kiri nggak nerbitkan puisi. Terus Nirwan Dewanto loh yang bilangnya ini penerbit apa saja, nggak inget tuh. Nah, inget toh. Saya tanya Nirwan, ini penerbit apa saja gitu loh. Ya, saya ini bisa apa ya? Terus Nirwan tuh ngasih nggak cuma 1, 2, segini yuk. Bingung saya tambah 2 lah kok CAK mas kayak. Saya bingung, oh, banyak ini. Ya kebetulan saya ketemu sama si Joni waktu dia ke SOAS. Joni, saya minta bacakan puisi di kelas saya, di mahasiswa, di depan mahasiswa saya waktu itu, gitu. Nah saya ingat kan, oh ya Joni, puisinya saya suka, gitu. Kok dia bikin Teroka ini? Ya sudahlah, saya coba ke Teroka. Saya kirim naskah puisinya, sebenarnya naskah puisi itu belum jadi. Cuma saya kan tanya ya, nerbitkan puisi nggak yang kayak gini kira-kira? Gitu, biar kalau mereka bilang enggak, saya bisa cari yang lain gitu. Iya, oh ya sudah, gitu. Soalnya serapannya saya waktu itu, Wilvan nggak ada di sini. Ultimus ya, saya waktu itu. Tapi belum saya dekati. Nah, karena Teroka bilang iya, saya kaget soalnya waktu itu. Mereka nggak bilang tertarik, iya, tapi harus diedit gitu kan. Padahal belum jadi kan, waktu itu masih kacau gitu puisinya, sangat-sangat kacau. Tapi mereka bilang iya. Karena mereka sudah tertarik dengan idenya atau apa, dan mereka ini tapi masih harus diedit. Dan ngeditnya itu, senengnya saya itu, ngeditnya tuh 1 puisi itu bisa berapa lama? Lupa saya, lama pokoknya gitu. Jadi kita tuh berdialog, jadi mereka tuh nggak, kalau editor yang lain diedit gitu ya, terus dikembalikan, ini setuju atau enggak gitu. Kita nggak gitu, Teroka nggak gitu. Ngeditnya tuh sama, kita diskusi. Ini saya nggak setuju, kenapa? Ini kenapa kok gini? Kenapa? Jadi saya bisa tanya, kenapa ini kok diubah seperti ini? Dan itu dialognya jadi saya suka ya seperti itu. Dan sampai karena saya suka, jadi agak ketagihan, hampir nggak mau saya terbitkan ini puisinya masih ada. Ini saya masih ya ada banyak ya beberapa yang saya masih nggak seret. Tapi karena mengejar kedatangan saya ke sini akhirnya ya sudah saya lepaskan. Gitu ceritanya. Oke, tolong beli buku kami yang banyak buat parcel, buat ngasih kado ulang tahun, apa hampers gitu tuh. Diborong. Ya, mungkin sedikit cerita juga. Sochen ngirim naskah itu bulan Februari atau Maret tahun lalu ya, Rup? Ya, Mitai, tapi kemudian prosesnya bisa sampai 1 tahun karena Sochen juga sibuk ngajar dan segala macam kali ya. Tapi itu proses yang menyenangkan bagi kami. Sochen datang dengan gagasan yang menarik sekali
tapi kemudian karena Heru Joni Putra penyair harapan bangsa, jadi dia ngasih pandangan-pandangan yang lebih segar gitu. Kira-kira saat konsep ini bisa loh dieksekusi dengan cara-cara yang lain, dan Sochen menerima itu dengan senang hati. Jadinya kolaborasi itu berjalan dengan cukup intens selama 1 tahun belakangan. Ya pada akhirnya karena harus terbit, karena Sochen mau ke Indonesia, ya udah kita akhiri. Kalau dilanjutin nggak selesai ya Mbak ya? Bisa sampai abad ke depannya. Oke, tadi Sochen sebenarnya menyinggung juga soal bermain-main, tapi kan sebenarnya bermain-main itu bahkan bagi anak kecil juga perkara yang serius ya. Bermain-main bagi anak kecil itu juga sebenarnya sesuatu yang bagi mereka nggak beda halnya dengan bekerja. Saya kira pekerja sastra kita paham sekali dengan apa yang dimaksud Sochen dengan bermain-main tadi. Ya berkesan mengerjakan karya seni atau sastra atau puisi secara lebih spesifik, bermain-main dengan bahasa itu sendiri, dengan tema dan segala macamnya. Tapi kemudian bermain-main itu juga mesti menemukan alasan-alasan yang masuk akal ya, meskipun masuk akal di sini nggak harus saintifik ya, tapi bisa berterima dan segala macamnya. Saya kira pilihan Sochen memilih satu bentuk untuk menyampaikan satu tema tertentu itu bukan ketemu bentuknya A kemudian diisi B secara acak-adut, tapi sebenarnya menurut kami Sochen memikirkan itu dengan cukup matang gitu. Dia bermain-main dalam wilayah yang sebenarnya dia menguasai itu dengan cukup baik gitu. Lapangan permainannya saya kira Sochen menguasai itu. Mbak Sochen memilih bentuk puisi epik untuk menjelaskan untuk menarasikan ulang berbagai cerita di dalam kitab suci. Misalnya cerita tentang Genesis, cerita tentang Abraham, cerita tentang Nuh dan Lut. Tapi kemudian Mbak Sochen memilih untuk menggunakan atau memberi suara bagi sosok-sosok yang di dalam kitab itu sebelumnya hanya dianggap sebagai figuran, sebagai biang dosa, kayak istrinya Lut itu, kayak setan. Sochen justru memberi suara bagi mereka, dan kemudian Sochen menyampaikannya dengan model puisi epik. Mungkin Mbak Sochen bisa menjelaskan ke teman-teman kenapa kemudian suara-suara ini perlu kita dengar gitu kira-kira. Jadi gini ya, judulnya 3 kitab ini saya jelaskan. Judulnya 3 kitab itu sebenarnya saya beri judul Tripitaka. Tapi Tripitaka, tapi karena penerbit bilang ditolak nanti ISBN-nya, jadi ya terpaksa diubah jadi 3 kitab. Tapi ini bukan karena penerbitnya mau menyensor tulisan saya ya, enggak. Penerbit enggak, Teroka enggak seperti itu. Dan karena itu saya suka sekali dengan Teroka, dan mungkin kedepannya saya akan selalu dengan Teroka ya. Tulisan-tulisan saya, karena benar saya terkesan sekali dengan penerbit ini. Saya mendapat banyak ide itu dari membaca kitab suci, terutama Alkitab, karena dulu saya memang Katolik. Jadi pada dasarnya saya dulu Katolik, baca Alkitab, dan saya merasa Alkitab itu sebenarnya bagian dari sastra, ya. Karena banyak kan kitab-kitab itu yang mengklaim kalau ada beberapa kitab yang mengklaim kalau kitab itu suci, tapi kalau kita membaca satu kitab yang suci dengan kitab yang lain itu isinya beda-beda. Ya, jadi karena itu dalam buku saya ini saya campur adukkan itu kitab yang satu dengan kitab yang lain. Misalnya Abraham itu kitab yang satunya bilang dia mengorbankan Ishak, yang satunya bilang Ismail. Dan dalam buku saya itu Ishak dan Ismail itu saya rancukan yang mana gitu, ya. Dan sebenarnya sastra itu kan fungsi sastra banyak ya, bermacam-macam. Ada yang bilang sastra itu untuk mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap lazim atau sesuatu yang dianggap mapan, jadi mendobrak kemapanan. Ada yang bilang sastra itu
menggali hal-hal yang baru, yang orisinil. Ada juga yang bilang sastra itu menggali ketidaksadaran manusia, ya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bisa muncul dan lebih disadari gitu. Bermacam-macam sih. Bagi saya sastra tuh, bagi saya dalam hal ini, puisi ini, karena buku lain juga berbeda ya, jadi bisa berbeda-beda, banyak sekali fungsi sastra. Propaganda juga bisa, sastra dibikin propaganda. Karena zamannya Hitler itu sastranya dibuat propaganda habis-habisan, ya. Zamannya Soeharto, iya juga, sastranya dikuasai, dibikin habis-habisan. Maka jangan, mungkin di sini yang hadir sudah tahu, jangan pernah menyepelekan sastra. Karena sastra itu kekuatannya luar biasa. Dan kalau kalian amati, pemerintah otoriter selalu menyensor sastra, itu selalu, dan merendahkannya. Dalam hal itu mereka sebenarnya ketakutan. Orang yang ketakutan itu lalu merendahkan, ya, merendahkan sesuatu. Mereka kalau sudah merendahkan sesuatu itu biasanya mereka tuh takut dengan hal itu. Kalian yang belajar sastra misalnya ya kan ditanya, kok sastra sih, ya, atau kalau kalian mau ujian gitu bacanya novel, belajar apa? Novel. Belajar kok novel? Ya belajar itu akunting gitu, matematika, fisika, bisnis gitu ya. Kok novel? Masih sangat disepelekan di sini, ya. Jadi itu kita bisa amati di negara-negara otoriter yang masih otoriter, itu sastranya diawasi sekaligus disepelekan. Dan kalau sebenarnya sastra itu diawasi, itu kan ada sesuatu yang menakutkan gitu loh dari sastra, ya, karena itu kemudian disepelekan, ya. Dan itu nanti ada hubungannya juga dengan genosida, dengan banyak hal yang dalam buku saya. Banyak sekali hal-hal yang disepelekan itu sebenarnya amat sangat penting. Nah karena itulah yang saya angkat ya, suara-suara yang disepelekan itu, suara perempuan, suara anak, dan suara binatang. Dan yang paling utama sebenarnya dalam puisi saya ini dari awal sampai akhir itu adalah suara iblis. Itu dari permulaan itu yang saya angkat sebenarnya, tokoh utamanya itu iblis, setan yang saya angkat. Kenapa? Kalau saya baca kitab suci ya, Alkitab ini terutama, Hawa itu memakan buah pengetahuan baik dan buruk kan? Tuhannya nggak tahu kalau dia tuh makan, nggak tahu Tuhannya di mana, tidur atau nggak tahu. Pokoknya jadi saat itu Tuhan tuh sebenarnya kalah dengan setan kan? Iya. Iya lagi. Karena dia nggak tahu gitu loh. Hawa bisa digoda oleh setan. Nggak tahu kecolongan, nggak tahu gimana. Tapi dia saat itu kalah. Nggak punya CCTV itu kan. Dia berarti tidak maha kuasa. Dia sengaja. Iya kan? Dia berarti nggak maha kuasa. Dan karena itu, karena saya mikir loh, kok begini ya? Dan kalau kita baca di Alkitab itu, kalau kita bandingkan Tuhan sama setan, setan itu yang katanya tokoh yang kejam, jahat ya. Sedangkan Tuhan itu yang baik hati, pemurah gitu, maha baik, maha murah, maha kuasa. Tapi yang menggenosida orang, yang jauh lebih banyak membunuh manusia itu Tuhan. Berapa coba yang digenosida? Ya, ada berapa? Tapi yang disetankan itu sebenarnya nggak banyak membunuh loh, dia paling menggoda-goda gitu loh ya. Agak lucu sebenarnya. Kalau saya seneng sama setan ini. Iyalah, Yesus kan digodai, kamu mau jatuh ke sana, siapa godai kayak gitu kan ketawa gitu loh, lucu gitu loh bagi saya godaannya Yesus itu. Nggak serius. Sungguhan, godaannya tuh lucu. Kalau saya mau digoda, misalnya ya, saya disuruh milih godaan yang kamu harus membunuh anakmu sendiri atau orang tuamu sendiri dengan kamu mau terjun ke sana gitu. Saya milih godaan yang itulah ya. Mau nggak terjun dari jurang itu lucu ya, ada lucunya. Nah kalau godaannya kamu harus membunuh anakmu sendiri atau kamu harus membunuh orang tuamu sendiri, nggak menggoda ini, ngancam, ngancam. Jadi
Saya suka sekali dengan karakternya setan dalam kitab suci. Dan suka sekali. Dan karena itulah akhirnya yang saya angkat. Ya, nanti saya bisa bicara lebih banyak tentang hubungan kenapa akhirnya saya menghubungkan kitab suci yang kejadian yang penciptaan itu dengan genosida 65. Nanti bisa saya bahas lagi. Oke. Sebelum kita ke bagian itu menurut saya cukup menarik, peralihan dari narasi ke kitab suci ke narasi tentang genosida atau narasi-narasi kemanusiaan lain. Tadi saya ingin merespon bagaimana Sochen sebenarnya banyak menghadirkan nada yang sarkas ya di dalam puisi itu, dan juga parodi satir. Nah, ini kan satu model sastra yang sering kita temui ya Mbak ya, bagaimana sesuatu ketika penulis sastra itu bikin parodi dari hal yang sebelumnya dianggap mapan, dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tiba-tiba dia jadi terurai lagi kira-kira gitu, jadi mentah lagi. Hal ini jadi bisa kita perdebatkan lagi dengan hadirnya satir atau parodinya, kayak tadi Sochen bilang bahwa ya ini kalau dalam narasi tafsir yang umum kita gunakan kalau dalam konteks Islam, yaitu jelas Hawa melanggar perintah Tuhan karena mengikuti perintah setan makan si buah kuldi atau buah ilmu pengetahuan tadi. Tapi ternyata kalau dimain-mainkan, diparodi oleh Sochen, itu bisa jadi Tuhannya lagi nggak punya CCTV atau apa segala macam. Jadinya kita bisa berdebat lagi, benar nggak sih Hawa itu melakukan suatu kesalahan ketika dia menelan buah pengetahuan tadi. Nah, ini Sochen melakukan ini secara sengaja nggak, memparodikan hal-hal yang sebelumnya dianggap sakral tadi, mensatirkan hal-hal yang sebelumnya dianggap bahkan tabu untuk dibicarakan. Pokoknya kita ngikut aja gitu, suruh bunuh anak ya bunuh, suruh bunuh orang tua ya bunuh, suruh tenggelamkan gitu, sengaja. Iya, karena itu saya selalu bilang ya, pertanyakan sesuatu yang dianggap suci dan bicarakan hal-hal yang dianggap tabu. Kenapa? Karena waktu Orde Baru ya, PKI itu nggak boleh didiskusikan kan, dianggap tabu ya, mendiskusikan PKI nggak boleh, dilarang ya. Dan itu yang bagi saya justru kita harus mendiskusikan sesuatu yang dianggap tabu ya. Itulah yang saya angkat pada puisi saya. Dan kalau kenapa orang tanya kenapa kok kamu bisa menghubungkan antara Alkitab, kisah-kisah dalam Alkitab dengan genosida 65, itu karena saya yakin segala sesuatu itu ada hubungannya ya. Genosida yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Genosida 65 dengan Holocaust, genosidanya orang Yahudi itu erat sekali hubungannya. Strateginya serupa ya, mereka menjelek-jelekkan korban, menabuhkan hal-hal tertentu supaya tidak dibicarakan lagi, kemudian menyucikan si penggenosida ya. Pada waktu Orde Baru itu kan Soeharto itu seolah-olah jadi manusia yang suci, yang nggak ada salahnya kan, nggak boleh mengkritik Soeharto, dia jadi orang yang suci. Hitler juga begitu, tidak boleh mengkritik Hitler, yang salah itu yang digenosida, Hitlernya suci. Sodom dan Gomora juga begitu, yang digenosida itu orang-orang berdosa, yang menggenosida orang yang suci ya, bukan orang dalam hal ini, yang maha suci, yang maha kuasa. Disitulah hubungannya. Kalau Tuhannya seperti itu, gak heran saya kalau ada genosida 65 ya, karena polanya serupa. Dan kalau kita pikir-pikir, Soeharto itu sifat-sifatnya Soeharto itu yang apa ya, kalau mengkritik tidak boleh ya, kalau perintahnya nggak dituruti, orang akan dihukum berat. Main genosida, main hukum, terus main perintah gini gitu, masih ingin dianggap suci. Hampir sama nggak dengan Tuhan ya, apalagi yang
yang perjanjian lama. Hampir sama nggak dengan Tuhan yang menggenosida orang-orang di Sodom dan Gomora? Kalau saya mirip sih, terserah kalian ya, itu pendapat saya. Pendapat saya itu Soeharto sama Tuhan itu hampir sama karakternya. Karena itu hanya saya hubungkan kitab suci dengan genosida 65 dan beberapa genosida lainnya dalam buku saya. Gitu. Dan salah satu alat bagi pihak penguasa untuk melakukan genosida itu tuh juga kitab suci ya Mbak ya? Betul. Bagaimana kitab suci justru digunakan untuk melabeli orang ini pendosa, pantaslah dibunuh, pantas dibantai gitu. Iya, jadi gini ya, saya mengangkat Abraham juga yang dia tuh disuruh membunuh anaknya, ya, oleh ya katanya Tuhan lah, saya nggak tahu pada zaman itu, saya sendiri nggak tahu apa itu betul atau gimana, nggak tahu, itu zaman dulu. Pokoknya ceritanya seperti itu, Abraham disuruh membunuh anaknya oleh Tuhan. Jadinya kan membunuh anak itu dianggap seperti biasa saja gitu. Ya, jadi membunuh ini dan dalam genosida 65 itu juga dijumpai banyak sekali. Ini yang saya baca juga ya, banser itu mereka tuh kalau disuruh membunuh itu karena apa? Harus ikhlas, bukan dengan apapun. Itu kehendak Tuhan. Kamu harus ikhlas dengan ini ya, kata Tuhan ya, kehendak Tuhan. Jadi saya hubungkan itu Abraham yang harus membunuh anak sendiri dengan orang-orang banser ini yang harus membunuhi orang-orang, bunuhnya dengan pedang loh ya. Kalau dengan bedil kan ya sama membunuh sih, tapi dengan bedil kan mungkin lebih gampang gitu ya, dor mati. Ini dengan pedang yang berarti ya seperti gimana ya? Kok ada orang seperti itu, saya sendiri nggak tahu ya, itu kok bisa gitu loh. Dan ada orang yang membunuhnya itu kayak ratusan, ribuan, nggak tahu berapa, dan itu bisa. Kenapa? Ya itulah semangatnya Abraham itu ada di situ juga ya. Kira-kira gitu kalau saya melihatnya. Oke. Sochen menggunakan banyak sekali cara satir ya dan parodi untuk memanusiakan lagi nilai-nilai atau pihak-pihak yang sebelumnya dianggap sakral, suci atau tabu dibicarakan. Banyak sekali nada-nada satir, tiba-tiba Sochen mengolok-olok Abraham yang ini beneran gak sih dia dengar Tuhan, jangan-jangan dia lagi skizo aja gitu kan, dan emang ada Tuhan yang nyuruh bunuh anaknya, kira-kira gitu. Itu membuka kesempatan bagi kita untuk mendiskusikan lagi hal-hal yang sebelumnya ya sudah kita anggap sebagai sebuah putusan final. Tapi sebenarnya selain model parodi tadi, Sochen juga sebenarnya mengangkat nada-nada yang lirih sebenarnya. Kalau teman-teman baca kayak puisi 14 Jalan Salib itu justru sang akunya di situ sangat intim dengan batinnya, dengan peristiwa-peristiwa yang dia hadirkan. Dia menghadirkan itu dalam kacamata yang cukup lirih dan intim gitu. Ini agak berbeda misalnya dengan puisi-puisi di awal yang lebih banyak satir dan parodi. Kenapa Sochen memilih nada itu untuk menceritakan 14 Jalan Salib? Ya, kembali lagi ke saya bahas sedikit tentang memanusiakan yang dianggap sakral itu. Itu yang sering dilupakan oleh banyak orang mungkin ya. Nah, kalau Nabi itu juga manusia gitu. Nabi itu juga bisa kutuan, apalagi yang zaman dulu kan banyak orang yang kutuan ya. Banyak kutuan, panuan gitu, bisa mencret, bisa sembelit, bisa kentut, bisa pilek, bisa macam-macam. Dan kalau Nabi itu harus dianggap seperti itu, istrinya susah juga gitu loh zaman itu. Kalau sebagai istri harus mendukung orang yang dianggap suci, itu gimana tuh coba istrinya? Dan istrinya kan zaman dulu istrinya nggak dinabikan ya. Yang dianggap penting yang laki. Bayangkan jadi istrinya orang kayak gitu, capek loh. Capek kan? Nanti kalau ada apa-apa istrinya yang harus capek.
capek sungguh ya. Jadi gimana itu, terus sudah kayak gitu anaknya mau disembelih. Gimana coba? Pamitannya dulu saya bingung, kalau Abraham mau nyembelih anaknya pamitan ya nggak ke istrinya ya gitu. Kalau pamitan bilangnya gimana? Bu, anakmu tak sembelih ya. Kalau kita bayangkan ya, yang punya anak di sini atau yang punya ibu, terus anaknya mau disembelih sama bapaknya sendiri, siapapun yang nyuruh itu pasti Kecuali dia ayam. pasti dia akan nggak tahu gimana reaksinya ya. Siapapun, baik itu setan, baik itu Tuhan, baik itu apa, kalau anaknya sendiri mau disembelih, gimana coba reaksinya? Itu yang saya bayangkan, gimana tuh pamitannya gitu, Abraham. Atau ya akhirnya saya dalam buku saya tuh dia nggak pamitan ya, kayak kucing gitu pergi. Ya kalau nggak pamitan kan dia diem-diem gitu. Waktu istrinya tidur dia keluar diem-diem tuh gimana? Itu yang saya bayangkan. Jadi saya membayangkan Nabi sebagai manusia itu gimana gitu ya. Juga ratu dan raja kalau sebagai manusia itu gimana, karena itu ada ceritanya Ratu Vasti di situ. Mungkin kalian tahu ya Ratu Vasti itu siapa, karena Ratu Vasti itu istrinya Raja Ahasveros yang diminta keluar untuk memamerkan kecantikannya. Dan nanti itu ada kisahnya sendiri, dia lagi di WC itu, lagi jongkok di toilet. Tentang 14 jalan salib. Nah, 14 jalan salib ini ceritanya itu saya itu sebenarnya baca puisinya Sinta Miranda. Yang dia itu ngambil dari 14 jalan salib juga. Saya pikir ini yang buat saya kepikiran dengan 14 jalan salib lagi, karena saya kan sudah lama nggak jadi Katolik. Jadi udah agak lupa. Jadi baca puisinya Sinta, jadi saya kepikiran lagi itu 14 jalan salib. Nah, 14 jalan salib itu saya nggak hafal lagi ya. Cuma di situ jadi yang pertama itu Yesusnya dihukum, terus ada di mana dia menderitanya itu ya, menggul salib atau gimana. Dan yang terakhir akhir itu tokohnya Maria itu yang cukup dominan akhirnya di yang berapa ya, siapa yang hafal 14 jalan salibnya nggak apa. Pokoknya yang jalan salib keberapa gitu tuh. Registrasi ke berapa belas gitu. Iya, berapa belas itu tokohnya Maria. Makanya waktu saya ke Lembang itu saya ke Gua Maria, iya, karena saya ingin lihat lagi, karena 14 jalan salib itu saya pakai, iya, ke Karmel. Mama saya ajak dan dia suka banget, iya, ke Karmel. Wah, beli jamu. Itu saya lihat lagi dan tokoh Maria itu di situ, saya lihat patungnya Maria itu membopong Yesus gini, itu bayangkan perasaannya dia ya waktu dia melihat anaknya disalib dengan darah-darah yang seperti itu saya lihat, aduh, itu keintiman yang luar biasa. Dan kalau memakai pola-pola yang sudah ada, ini untungnya itu ada sesuatu yang sudah mengena di situ dan bisa kemudian kalau saya tambah itu bisa semakin kuat karena sudah ada emosi tersendiri yang ada di dalamnya. Ya kalau memakai pola yang lama itu bagi saya seperti itu. Walaupun penting juga sih menciptakan atau mencoba mencari pola-pola baru ya. Tapi kalau kita mau memakai pola lama, ada keuntungan tersendiri. Saya lihatnya di situ. Kemudian kan Socet tidak hanya ingin menyampaikan atau menceritakan ulang soal narasi-narasi dalam dalam kitab suci ya, dalam kitab suci berbagai agama-agama, tapi juga coba merelevansikannya lah dengan peristiwa-peristiwa hari ini. Kenapa sih milih kitab suci? Ada misalnya narasi-narasi lain yang mungkin juga bisa menceritakan soal genosida atau soal lesbian, soal pandemi, tapi kenapa Socen memilih kitab suci yang menjadi core dari semua narasi dalam buku ini untuk kemudian menyampaikan sebenarnya banyak hal gitu, tapi pusatnya itu adalah narasi anasir-anasir terhadap kitab suci gitu. Ini kan awalnya saya memang sangat tertarik dengan genosida 65 ya, karena
saya sudah berjanji pada diri saya sendiri selama pemerintah belum minta maaf pada korban, ya. Karena Jokowi sudah mengakui, tapi dia belum minta maaf pada korban. Jadi dia bilang minta maafnya pada siapa tuh masih gelambiar gitu loh. Korbannya siapa coba? Jadi masih nggak jelas. Jadi saya ingin selalu menulis tentang genosida 65 sebisa mungkin. Dan saya melihat erat sekali hubungannya genosida 65 ini dengan hal-hal yang dianggap suci. Dan di Indonesia ini masih ada ketakutannya untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap suci, dan ini bagi saya masalah. Karena kalau ada hal yang dianggap suci tidak dipertanyakan, ini akan bisa dipakai dengan mudah oleh penguasa untuk menyebarkan propaganda lagi. Dan karena itulah saya akhirnya memilih kitab suci, karena sesuatu yang dianggap suci itu bagi saya harus selalu dipertanyakan. Ada pertimbangan juga nggak bahwa ya kita semua tahu narasi-narasi tentang kitab suci gitu, kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga yang wajib beragama gitu, selalu punya hubungan yang entah apalah namanya, bisa dekat, bisa kemudian benci tapi rindu dengan kitab suci ini. Intinya semua warga Indonesia ini kan punya kitab suci ya Mbak ya? Iya. Iya, hampir semua orang itu punya kitab suci yang berbeda-beda ya. Karena kalau saya memang lebih yang saya bahas dalam buku saya itu ya lebih Alkitab memang, karena itu yang lebih saya ketahui. Dan karena itu kalau memakai kitab suci, karena banyak orang itu sudah paling enggak, walaupun enggak punya, mereka kenal ya dengan kitab suci itu kenal. Sinta sendiri pun saya yakin walaupun makanya walaupun nggak punya, pernah punya dan tahu. Karena itu kalau saya memakai alusi kitab suci, banyak orang itu yang akan mengenalnya. Dan kalau saya menyindir hal itu saya kira akan lebih mengena juga. Oke. Ya, kita dari kecil sudah dipaksa apa gitu dengan kitab suci, baca ini, kalau nggak berdosa dan segala macam, nggak durhaka gitu ya. Tapi kemudian di bagian-bagian akhir, kalau teman-teman baca puisi Sochen itu, Sochen mulai main-main dengan tipografinya membentuk satu citra visual tertentu, atau kemudian tipografinya justru acak dan berantakan gitu. Nah, di dalam itu Sochen juga ingin sebenarnya menyampaikan narasi tentang kiamat ya. Nah, ini kiamat yang semacam apa yang ingin Sochen sampaikan di dalam 3 kitab ini? Jadi kiamat itu sebenarnya yang kiamat itu kan cuma bagi manusia ya. Iya kan? Dan kalau saya baca-baca kiamat itu kalau bagi manusia, kalau manusia ini punah, sebenarnya bisa lebih baik bagi makhluk-makhluk lainnya. Sempat saya baca. Iya, karena manusia ini kan predator yang paling rakus. Jadi bisa lebih bagus sebenarnya. Karena itu dalam membahas kiamat itu saya memberi kesadaran kiamat itu hanya manusia yang takut gitu kan. Di kitab-kitab suci biasanya ada kiamat. Dan karena itu saya angkat lagi kiamat. Kiamat bagi manusia ya, yang itu bisa jadi rahmat gitu bagi makhluk-makhluk lainnya. Kiamat bagi manusia itu adalah Kiamat adalah rahmat. Manusianya yang nggak ada. Kiamat itu jadinya seperti penciptaan kembali bagi makhluk-makhluk baru. Karena itu suara-suara binatang itu yang saya munculkan ya dalam bagian-bagian akhir, karena suara binatang itu kan juga jarang didengar. Oke. Tapi kemarin itu ada yang videoin ke kami di Teroka, salah satu toko buku, Min, ini salah cetak ini. Oh kan? iya. Karena hurufnya rumpang-rumpang, terus dianggap Teroka salah cetak. Terus kami bilang itu bukan salah cetak, tapi emang puisinya maunya penulis kayak gitu, diacak-acak gitu. Penulisnya yang salah cetak ya. Genre baru. Cetakan penulisnya salah dari lahir. Oke. Jadinya kayak gitu.
Oke, saya mungkin buka kesempatan kepada teman-teman yang ingin berkomentar, bertanya dan menanggapi puisi 3 kitab ini. Silakan, Bu. Maaf, saya bukan mau tanya. Kalau ada undangan tuh seringkali tertulis, mohon maaf kalau salah menulis nama. Nah, ini juga nulis Indonesia itu antara E biasa dan E pepet juga nggak ada tanda bacanya. Ya kalau bahasa Jerman ada umlaut lah apa. Jadi saya agak terganggu nih, sebetulnya kayak mana toh manggilnya tuh Sucen, Sucen, Socen atau apa? Tolong supaya saya nggak terganggu itu aja. Terima kasih. Yang betul Sucen. Sucen. Terima kasih. Iya. Bukan so ya. Bukan Su. Dan Sucen. saya sebagai orang Sumatera agak susah tuh ceng gitu. Iya. Cen, kalau saya Iya. gitu. Saya Lidah sih orang nggak apa-apa Sumatera sih. gitu. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Oke. Silakan bagi teman-teman jika ada pertanyaan. Silakan Mas. Nyampe ya? Yes. Terima kasih, nama saya Andre, tinggal di Depok. Saya senang sastra, tapi ya senang aja. Mungkin 3 pertanyaan Bu. Yang pertama justru tadi yang proses pembuatan itu yang apa dibilang ada feedback, ada masukan, ada semacam dialog dari penerbit dan penulis, itu justru menariknya diskusi atau debat seperti apa yang dibahas gitu. Mungkin kalau dari saya cuma baru lihat Ibu di Facebook doang, cuma sekedar tahu aja sih gitu. Jadi mungkinkah di dalamnya sulit ke pertanyaan kedua, karena saya juga seorang Kristen. Saya membacakan kitab suci ke anak-anak saya, khususnya Mazmur gitu kan. Saya pengen tahu, karena siapa tahu saya mau baca buku ini gitu kan, pengen tahu pandangan Ibu tentang apa tadi mengenai God sekarang itu seperti apa, kalau dulu seperti apa, sekarang posisi Ibu melihat Allah itu seperti apa. Karena tadi ya Satir juga memandang Allah tuh sangat, buat saya sangat surprising. Ketiga, terakhir ya message secara umum dari buku ini kira-kira apa itu aja sih? Oke, kalau bicara tentang Allah atau Tuhan ya, saya juga bingung karena yang dimaksud tuh Allah atau Tuhan yang mana? Karena banyak versinya tuh banyak. Jadi versinya Islam itu Tuhannya beda, versinya Kristen Tuhannya beda, versinya banyak bedanya ya. Dan cara penggambaran Tuhan juga beda. Jadi misalnya saja beberapa sekte Tuhan dalam agama Hindu, yang aliran Hindu di India itu, ada yang Tuhannya itu anjing dan babi. Nah, tahu sendiri kan, anjing dan babi itu dalam agama Islam dianggap haram. Jadi dalam yang satu dianggap suci, yang dalam agama lain dianggap haram. Jadi Tuhannya Tuhan yang bagaimana? Jadi sendiri nggak mau bilang saya dulu memang pernah bilang saya ateis, tapi sekarang saya nggak mau bilang saya ateis karena saya percaya ada sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan juga ya. Jadi saya bukan ateis. Tapi saya kalau ditanya apakah percaya dengan Tuhan atau dengan Allah, Tuhan yang mana? Jelaskan dulu Tuhan itu apa? Ya, Tuhan yang mana? Coba jelaskan. Dan apakah Tuhan seperti itu bisa dipercaya atau enggak, itu akhirnya jadi masalah pribadi. Ya, terserah. Kalau kalian mau percaya Tuhan yang mana, Tuhan yang nyuruh Abraham mengorbankan anaknya, Tuhan yang menggenosida orang-orang Sodom dan Gomora, Tuhan yang menghukum semua orang Mesir karena ingin membebaskan orang Israel, semua orang Mesir dihukum ya, termasuk
membunuh anak-anak pertama yang bayi-bayi yang baru lahir yang tanpa dosa, apa mau percaya Tuhan pada seperti Tuhan yang seperti itu keputusan kalian. Saya tidak, gitu. Ya, jadi terserah. Saya nggak mau bilang kalian harus ini atau itu urusan kalian, itu urusan pribadi. Kalau saya sih gitu saja, ya. Jadi itu terserah. Saya lempar ke pribadi masing-masing. Pertanyaannya lainnya apa? Sorry. Yang pertama soal proses. Oh, pesannya. Soal pesan. Iya, pesan. Saya nggak tahu. Pesan itu kan tergantung yang baca. Saya cuma nulis gitu, dan saya ya kalau tentang pesan banyak mungkin ya. Dan pesan itu lebih baik jangan ditanyakan ke penulisnya, lebih baik dicari sendiri. Karena pesan itu juga pribadi juga, bisa sangat-sangat pribadi gitu. Jadi kalau membaca puisi itu ada mungkin yang kalau membaca puisi saya bilang, oh ini puisi bagus banget. Ada yang puisi buang ini buang duit. Harganya berapa ini kok segini buang duit. Nanti minta duitnya kembali jangan. Kan ada yang gitu juga gitu loh. Jadi saya nggak mau bilang, oh pesannya ini. Janganlah. Ya, jadi tergantung lah. Bukan mau propaganda itu. Enggak lah. Ya. Loh, kalau dia nggak mau propaganda terserah yang baca gitu loh. Ya saya nggak mau memaksakan. Jadi kalau kalian anggap ini puisinya jelek, apa buang duit, jangan minta duitnya kembali lah, nanti kasihan penerbitnya. Kasihkan orang lain lah. Kalau udah nggak suka, jelek banget kasihkan temen lah, bilang aja ini loh puisi, baca ini. Atau dijadikan kado ya kan lumayan. Yang proses itu Tadi terkait karena proses. Apakah debat teologis, debat filosofis atau apa biasanya antara penerbit, katanya kan sampai setahun dari Februari ke Februari sekarang prosesnya lama, alot sekali gitu kayak gitu. Alotnya tuh karena ya memang ketemu bulan Februari, habis gitu saya sibuk gitu, nggak ketemu lagi sampai 3-4 bulan gitu. Dan mereka sabar banget waktu saya, nggak bisa, ini bisa ketemu lagi, nggak bisa, ini bisa lagi, nggak bisa. Jadi itu yang bikin lama. Tapi tentang prosesnya tuh bagaimana? Jadi mereka akan beri saran ini. Jadi mereka mempertanyakan kenapa pakai kata-kata ini, kenapa pakai ini, kenapa enggak ini. Mereka kadang sering kali memberi opsi ya, ini bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini. Dan biasanya saya nggak bilang, oh ya enggak, simpen dulu, saya pikirkan kembali. Dan itu yang buat saya memikirkan kembalinya itu yang saya suka sebenarnya. Ya, karena ini kan bukan kitab suci, jadi bisa diubah-ubah, bisa diedit-edit, bisa dipikirkan kembali kan. Kalau ini kitab suci, kalau diubah sedikit ngamuk saya. Untung enggak gitu kan. Untungnya enggak. Jadi ya itulah. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan soal proses tadi. Sebenarnya nggak ada yang terlalu substansial, meskipun sebenarnya nggak bisa kita pisah-pisahkan secara demarkatis, itu ini substansial, ini bentuknya enggak. Tapi banyak dari kami itu lebih ke soal pilihan-pilihan bentuk sih. Kenapa Sochen memilih bentuk yang seperti ini, atau misalnya mengingatkan lagi Mbak Sochen di awal itu misalnya sudah pakai satu jenis metafora misalnya tentang padang pasir gitu, terus tiba-tiba di bawah kita coba ngingetin lagi, karena Sochen inget, karena dia udah pakai padang pasir di awal, dia akan lanjutin ada elemen-elemen apa lagi yang terkait dengan padang pasir supaya ya metaforanya makin kuat aja. Fungsi kami lebih seperti itu sih. Esensi atau konsep dari buku puisi ini udah datang jauh-jauh hari dari Sochen. Meskipun di akhir-akhir ada ide untuk menggarap binatang itu ya Mbak ya. Iya. Dan iya, yang seperti saya katakan ya, waktu saya berikan ke mereka tuh sangat-sangat mentah, karena memang saya bilang ke mereka ini baru draft, belum jadi. Kira-kira tertarik nggak gitu? Kira-kira bisa dudukkan ini nggak gitu? Jadi saya lemparnya waktu sangat mentah. Dan waktu kadang-kadang itu yang sabarnya mereka tuh sudah diedit, sudah oke. Saya berubah pendapat gitu loh. Ini masih nggak srek, ini mau saya ubah. Mereka tuh masih sabar loh. Mereka, oh iya nggak apa-apa. Jadi sabar banget gitu mereka yang
saya tuh benar-benar menghargai kesabaran mereka. Dan juga dengan kegiatan kesibukan saya ya, karena saya ngajar di situ. Jadi kadang-kadang saya nanti, pokoknya nanti. Ya sudah, mereka tuh sabar menunggu lah. Seperti tadi ini saya telat ya, mereka sabar menunggu. Sekali lagi saya ingatkan, borong buku kami. Teman-teman yang ingin bertanya. Saya. Oke, satu dulu ya. Ya, halo, selamat sore Bu Sucen. Saya Benedikta yang sempat chat Ibu di Messenger. Tadi kan sempat dibilang kalau belajar sastra itu disepelekan. Kebetulan saya sedang S2 sastra. Disepelekan nggak? Ya, belum kali ya Bu. Ya, kebetulan saya ambil salah satu buku Ibu yang dari dalam kubur untuk jadi penelitian tesis saya. Sebenarnya Bu mau tanya sih, Ibu ini kan seorang dosen, seorang peneliti juga. Mengapa harus menulis sastra? Padahal kan sebenarnya kalau dari tulisan-tulisan akademik, suara Ibu juga bisa terdengarkan. Kenapa harus lewat sastra? Lalu yang kedua Bu, rasanya banyak sekali penulis-penulis di Indonesia yang justru menerjemahkan karya-karyanya ke dalam bahasa Inggris supaya pembacanya itu lebih banyak cakupannya. Nah, sementara Ibu kan, Ibu dosen di Inggris tapi malah memilih untuk menuliskan seluruh karya sastranya kayaknya dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu apakah ada yang dalam bahasa Inggris juga Bu, karena kebetulan saya jurusan kajian bahasa Inggris dengan peminatan sastra. Saya pakai buku Ibu itu kan bahasa Indonesia ya Bu, itu lumayan agak ada beberapa kali defense ke dosen saya, karena menurut saya karya ini berbahasa Indonesia tapi sangat kaya untuk topik penelitian saya, sehingga waktu itu di ACC gitu Bu, disetujui. Mungkin itu aja, terima kasih. Iya, jadi memang ya bedanya menulis akademik dengan menulis yang kreatif ini. Penulisan akademik itu lebih saklek gitu, itunya apa bentuk-bentuknya itu harus begini gitu, dan harus terus terang yang bikin saya jengkel dengan penulis akademik itu ya ininya loh, saklekannya. Jadi bibliografinya harus nurut ini, indeksnya harus gini, capek gitunya tuh yang bikin saya nulisnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah sampai ke bibliografi, sampai indeks, itu kayak berat gitu kepala saya. Ya sungguh rasanya berat banget, dan itu yang bikin saya capek juga nulis akademik. Sedangkan kalau nulis puisi atau nulis apa tuh, saya melakukannya dengan bahagia dari awal sampai akhir gitu. Kalau akademik tuh sampai akhir terus, aduh, seperti ada hukuman. Sungguh, itu bagi saya, nggak tahu ya bagi akademisi yang lain, mungkin mereka oke-oke saja. Saya ini kan akademisi yang agak nggak memperhatikan promosi juga sih. Karena terus terang, kalau di sana itu yang namanya akademik itu masih rasis, masih diskriminatif. Kalau nulis bahasa Indonesia nggak bakal dapat promosi sebanyak apapun ya. Itu buku dalam bahasa Indonesia itu nggak akan dimasukkan ke dalam promosi. Nilai promosinya nggak ada. Karena itu ya, karena ikatan saya masih kuat dengan Indonesia. Karena kalau saya nulis bahasa Inggris, berapa sih di sini yang bisa baca ya di Indonesia? Lagian kalau saya nulis bahasa Inggris itu mahalnya nggak karuan. Buku saya itu yang The End of Silence itu harganya 80 pound. 80 pound itu 1,5 juta kira-kira. Ya. Terus keluar yang versi itunya ya, itu yang hardcover. Yang soft cover keluar itu lebih murah, karena saya minta kalau bisa soft cover biar lebih murah. Saya kan lebih suka kalau buku saya bisa terjangkau gitu ya. Itu harganya 36 pound masih ya. Ya jadi 36 pound itu 700 ribuan. Itu satu buku 700 ribu. Nggak mungkin kan terjangkau orang-orang Indonesia buku harga segitu. Iya, makanya nggak mungkin terjangkau. KPR mereka. Cicil motor. Nyicil motor. Nah itulah nggak mungkin.
Dan kalau saya menulis tentang seperti genosida 65 atau kitab suci atau apa itu, kedekatan saya itu masih hubungan saya dengan Indonesia. Saya lahir dan besar di sini. Saya umur berapa sih baru pindah ke sana, ya. Dan saya juga nggak mau ngubah aksen saya ini masih aksen Surabaya, nggak akan saya ubah. Kadang-kadang sering ditanya, udah lama di luar negeri kok aksennya masih kayak gitu, ya enak kok. Ya enak ngomong kayak gini. Jadi ya itu, ikatan saya masih kuat. Jadi saya masih menulis dalam bahasa Indonesia, tapi saya juga nggak mau konyol gitu loh. Karena kalau saya nulis dalam bahasa Indonesia terus, nggak dipromosikan, bisa kehilangan pekerjaan kan saya nggak mau konyol juga. Jadi saya masih nulis dalam bahasa Inggris, tapi saya memang lebih baik nulis dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kedua-duanya ya, saya nggak mau terlalu konyol. Kalau saya terlalu idealis, nanti saya konyol sendiri. Saya nggak mau seperti itu. Jadi ya keduanya, saya tulis dua-duanya. Itu mungkin ya. Oke, Ibu. Iya, sebetulnya saya nggak terlalu ingin banyak bertanya sama Sucen karena saya mengenal Sucen luar dalam. Artinya kami sering ngobrol, sering diskusi. Saya merasa ketika buku ini terbit seolah-olah juga mewakili apa yang saya imajinasikan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan juga berhubungan dengan genosida terutama ya, karena juga saya salah satu keluarga korban juga begitu. Artinya saya beragama ketika genosida terjadi. Setelah genosida terjadi, tanpa harus belajar katekismus pada saat itu, satu keluarga dibaptis semua begitu ya, tanpa ada peraturan apapun begitu. Seolah-olah saya seperti diperkosa ketika itu, karena saya sudah SMP. Jadi sampai detik ini, ketika saya juga aktivis di gereja dan sebagainya, terlalu banyak yang saya pertanyakan. Dan selamat Sucen, buku ini betul-betul mewakili apa yang saya rasakan, walau belum keseluruhan, karena tentu masih banyak yang harus dikupas dari isi Bible, yang menjadi pertanyaan bahwa sebetulnya sebelum beragama, berkemanusiaanlah kita dulu. Itu saja. Terima kasih. Oh ya, makasih saja karena memang ya kita sering ngobrol ya. Jadi ya. Dan itu kebetulan saya singgung itu kemanusiaan dan ketuhanan itu dalam puisi saya juga. Jadi kebetulan sekali memang. Maaf, nama saya Dimas, saya jurnalis, saya tinggal di Depok juga. Saya datang direkomendasi oleh sahabat saya. Kalau teman saya merekomendasi artinya bagus. Oh gitu. Tapi saya tidak menyangka sebagus ini. Saya belum mengenal Ibu Sucen dan saya juga belum mengenal tulisannya, tapi mind blowing. Saya tercerahkan dengan ini. Saya mohon saya dapat audionya untuk bisa lemak agak kurang ingatan saya, karena semuanya seperti kata mutiara yang berdarah-darah yang harus saya punya kesamaan seperti apa yang Ibu bayangkan. Saya beberapa kali nonton video Milky Way tentang alam semesta, bahwa bumi kita terlalu kecil. Lalu saya bertanyakan, apa ya Tuhan punya otoritas sebesar ini, menciptakan semesta sebesar ini? Apa iya Tuhan begitu peduli sama semut, sama yang lebih kecil lagi, sebegitu besarnya gitu? Dan apa iya Tuhan yang punya kemampuan menciptakan alam semesta seperti Milky Way dan punya kepedulian terhadap semut, punya kepedulian terhadap manusia-manusia yang kita ciptakan, sampai hal-hal yang seperti membunuh orang dan sebagainya? Itu juga pertanyaan saya. Itu saya perlu memerlukan pencerahan lebih lanjut untuk mendengarkan pikiran. Saya belum tahu buku-buku yang lain dan saya juga belum baca. Terima kasih, saya nggak sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau bicara tentang Tuhan sekali lagi itu terserah diri masing-masing ya, mau percaya atau mau enggak, atau itu terserah. Tapi kalau tanya saya, kamu percaya Tuhan atau enggak? Tuhan yang bagaimana dulu? Ya, karena kalau ada orang yang bilang pada saya, kamu percaya Tuhan atau enggak? Yang dimaksud dengan Tuhan itu Tuhan yang apa? Biasanya saya tanyakan. Ya, saya minta detailnya Tuhannya, dijabarkan dulu ya Tuhannya itu seperti apa.
Kalau yang gitu ya saya nggak percaya. Tuhan yang lain lah, tawari saya Tuhan yang lain. Kalau yang gini saya pasti nggak percaya. Ya tawari Tuhan yang lain lah, sampai kira-kira Tuhannya yang lumayan itu yang bisa saya percaya gitulah. Tawari saya Tuhan yang bisa saya percaya dulu lah. Baru nanti saya mungkin bisa menjawab, saya bisa percaya gitu saja. Kalau saya, ya biasanya saya gitu. Saya sama Tuhan ya Tuhan yang mana? Jabarkan dulu Tuhan yang mana. Kayak kamu mau pilih-pilih. Iya. Ada Ya kan? supermarket ya. Iya kan Tuhan itu kan banyak versinya, dan kalau zaman Abraham itu loh. ribuan banyaknya. Iya, kalau zaman Abraham itu sebenarnya kan Tuhannya tuh banyak yang politeis juga saat itu kan. Banyak politeis, jadi Tuhannya macem-macem gitu. Itu yang saya tuh heran sama Abraham. Kalau Tuhannya kayak gitu kok nggak mau milih Tuhan yang lain gitu loh. Loh kalau saya loh, Tuhan tuh nyuruh saya bunuh anak saya sendiri. Yang saya bunuh Tuhannya. Kurang ajar. Ya, semoga kita tidak terjebak dalam ini ya, dalam ketika ada diskusi tentang agama, kita langsung mempertanyakan kepercayaan si orang ini. Ini adalah wacana tentang agama gitu loh, yang beredar di tengah masyarakat, yang kita tafsir dan kita percayai. Kalau urusan kepercayaan, dia mau sholat 5 kali ke waktu sehari, ke gereja tiap hari, ngapain, itu urusan personal, dan semoga kita bisa memisahkan itu dengan cukup hati-hati. Oke, penanggap selanjutnya. Sudah mas, sudah. Memang harus Malu aku. Ada Ini langka ini. Langka ya? Kenapa? Ya syukur, alhamdulillah hari ini kita ketemu bikin kitab baru ya. Sebelum-sebelumnya mungkin dari nabi-nabi sebelumnya sudah bikin menciptakan kitab entah berapa ribu kitab gitu, tapi yang terkemuka ada beberapa yang disebut sebagai kitab suci ya. Cuman setelah membaca ini saya seperti dicerahkan gitu ya dalam proses penciptaannya gitu. Ketika saya baca pertama kali ya, itu soal Genesis gitu ya. Jadi proses penciptaannya, dan pertanyaan saya gitu seakan-akan seperti ada pernyataan gitu bahwa manusia ini memang maha pencipta gitu, dengan segala ciptaannya gitu. Dan sekarang Sucen membongkar semuanya gitu, menjungkir balikannya dengan ada yang berbentuk pamflet, ada yang bentuk satiris, ada yang bentuk segala macam ya. Saya nggak tahu bentuk-bentuk dari puisi ya. Kira-kira itu aja. Oke, Mbak Sucen mau respons dulu? Enggak usah lah. Oke. Udah lengkap kok. Udah lengkap ya. Oke. Udah lengkap. Makasih. Saya kira itu sesi pertanyaan terakhir dari Januar mau diskusi hari ini. Terakhir, Yan. jangan panjang-panjang. Oh iya. Ini hari ini saya bisa sampai malam kok. Jadi silakan kalau mau tanya. Kalau mau ngobrol habis ini. Pertanyaan saya ini sederhana ya. Iya. Kebetulan saya tuh antara suka baca dan tidak suka baca, gitu. Suka baca kalau gambar tulisannya itu menarik. Kenapa sih buku-buku Sucen itu kok jarang ada gambarnya? Jadi gambarin sendiri. Bego. Gambarin sendiri toh. Padahal kalau misalnya ada bahasa itu kan sebelum manusia itu kan dari lisan, tulisan, Iya. termasuk itu kan dari bahasa tubuh dulu, lisan, tulisan, bukankah gambar itu juga termasuk salah satu bahasa sastra? Iya. Gambarin sendiri ya. Betul. Nah, sekali-sekali gitu kan. Terus gambar orang dewe. Bengok. Oke. Kalau dari penerbit sih lebih mahal aja kalau nerbitin gambar. Mahal mas. Terus kan gambar orang dewe. Gambari ya. Gambar orang dewe.
Oke. Mungkin sebagai penutup dari sesi kita pada sore hari ini, kita minta Sochen membacakan salah satu puisi dari yang mana ya? tiga kitab. Bentar, yang mana anaknya? Yang mana anaknya? Ada request. Aku sih karena Yang mana anaknya? sekarang Sabtu Sunyi 14 jalan kitab ya. 14 Biar jalan salib ya. 14 jalan salib ya. Saya juga suka itu. Itu. Oh, panjang ini. Bisa lompat-lompat aja. Jalan 1 terus jalan 10 gitu. Oh gitu. Nggak usah dari awal sampai akhir. Atau yang ini saja. Tapi Genesis lebih langsung. Genesis lebih langsung. Ayo yang satu yang ini. Boleh bebas. Dalam amanat berarti. Dalam amanat bagus. Ini saja lah mana ya? Yang ini aja mana. Ya. Sang istri saja. Saya bacakan sang istri ya. Sang istri telah menjadi peraksi yang jauh lebih sakti dari sabun zaitun plus minyak wangi. Menjaga suami agar tampil sebagai nabi perlu aji-aji tingkat tinggi. Bila sang suami cegukan saat berceloteh di antara pirsawan, ia tergopoh menyediakan air dingin dalam tempayan. Lupa nggak bawa kacamata makanya bacanya pasti gini. Bila suami cacingan, ia bergegas mencari ramuan agar pantat gatal-gatal terganjal. Jaim adalah keniscayaan karier sebagai nabi. Saat sang suami mendengar suara-suara dari yang tak kasat mata, ia menduga suami sedang menderita sakit yang masih menjadi enigma. Sebab pohon kuldi yang kau coba robohkan berkali-kali masih bersemi dalam diri sang istri. Sang suami menuduh si istri gila, menyembah berhala. Bukankah kita mengerti siapa yang lebih bijaksana dalam kisah ini? Kita mengetahui pahlawan sejati yang menggagalkan pembunuhan keji, membuat sang maha tinggi kalah taruhan lagi dan lagi. Udah, itu saja. Ya, saudaraku. Saudaraku, apakah ubanmu telah menyalju? Bagaimana janggutmu? Makin bertabur seperti bukit kapur di tanah Ur? Berkelindan bayang mungilmu saat masih ngompolan, ingusan dan kudisan. Mata mungilmu terpana dengan cerita Habil dan Kabil. Ingatkah kau siapa yang hobi bertamsil dan siapa hobi mengupil? Yang maha tinggi mulai usil dikilik kita sampai sungut mendekik mirip adu jangkrik. Sejak hari yang kirmisi jakun kita belum bersemi, kita bersemangat berlaga taki, menyajikan atraksi bagi yang maha tinggi. Sebab hanya ia yang bisa membuka lowongan kerja. Profesi paling bergengsi bagi manusia berpeli adalah menjadi nabi. Saudaraku, siapa sebenarnya yang meringkik di bukit? Kita tak pernah sudi membahas. Walau selalu terkencing setiap mendengar bapa mengasah pisau, jangan-jangan ia dapat wangsit lagi untuk memutilasi anak sendiri. Dah gitu saja. Itu ada sambungannya, masih panjang, baca sendiri. Oke. Capek saya. Oke. Ini yang terakhir mungkin Mbak Sochen, mungkin pesan kepada para pembaca 3 kitab. Pesan saya itu selalu mempertanyakan, ya, karena kalau kita tidak mempertanyakan, itu akhirnya kita akan dengan mudah dipengaruhi oleh penguasa, ya. Dan penguasa itu sebenarnya takut dengan kreativitas, ya, karena itu mereka yang belajar seni, mereka yang belajar sastra itu akan selalu dikuasai, akan selalu ditakuti oleh penguasa yang otoriter. Jadi
kalau dalam genosida 65 ya, genosida itu yang kita harus ingat, genosida itu tidak dimulai dengan pembunuhan, tidak dimulai dengan senjata, tidak dimulai dengan bedil, tapi dimulai dengan kata-kata. Hitler misalnya, itu kalau dia menggenosida gitu saja, ya hancurlah Hitlernya, kan orang akan teriak-teriak itu ya, lu bunuh siapa gitu, ya. Karena itu dia memulai dengan propaganda, dengan Mein Kampf, untuk mempengaruhi otaknya manusia-manusia, untuk membuat orang-orang Yahudi itu sebagai setan, disetankan orang-orang Yahudi. Sesudah mereka disetankan, dia bisa dengan mudah menggenosida dan mendapat dukungan. Sama dengan genosida 65 ya. Kalau genosida 65 itu kan propagandanya wah jauh-jauh hari sebelumnya sebenarnya kan. Kita tahu sekarang ya dari dokumen-dokumen yang kemudian dikuak, Amerika ikut campur dan beberapa negara lain, terutama Amerika, Inggris, Australia dan beberapa negara lain itu banyak yang ikut campur dalam hal itu untuk mendukung propaganda ini. Dari awal itu ada propaganda untuk membuat PKI itu sebagai setan, ya. Jadi itulah yang saya ingin tekankan di sini, selalu pertanyakan sesuatu, jangan mudah percaya, gitu saja. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Sochen. Terima kasih banyak Mbak Sochen sudah berdiskusi lagi dengan kita pada sore hari ini setelah kemarin di Bandung. Semoga besok sukses di Beranda Rakyat Garuda ya, kalau mau Beranda datang. Rakyat Garuda kalau teman-teman pengen datang, atau nanti juga akan ada diskusinya di Surabaya bersama teman-teman Gaya Nusantara. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir terlibat dalam sesi diskusi ini. Kemudian terima kasih kepada Kios Ojo Keos yang sudah memfasilitasi sesi diskusi ini. Kami sebenarnya menyediakan takjil sederhana untuk teman-teman yang ingin berbuka puasa di sini. Tapi teman-teman juga bisa memesan makanan minuman yang lebih kompleksnya di Kios Ojo Keos. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.